sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian implikasi pemasaran internasional. Jadi implikasi pemasaran internasional adalah dampak atau konsekuensi yang muncul ketika perusahaan itu memasarkan produk ataupun jasanya ke luar negeri. Sehingga strategi pemasarannya harus disesuaikan dengan kondisi tiap negara tersebut. Nah, dari pengertian ini bisa kita pahamin kalau tiap perusahaan yang masuk ke pasar internasional pasti akan menghadapi berbagai dampak. Dampak inilah yang disebut sebagai implikasi pemasaran internasional. Jadi intinya perusahaan itu nggak bisa langsung pakai strategi yang sama seperti di dalam negeri, tapi harus menyesuaikan dengan kondisi pasar di luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar domestik dan pasar global. Nah, di sini ada 6 aspek pembedanya. Ada jangkauan pasar, karakter konsumen, regulasi dan hukum, persaingan, strategi pemasaran, dan resiko. Nah, yang pertama itu ada jangkauan pasarnya. Kalau pasar domestik itu, dia hanya dalam satu negara saja. Jadi kalau Indonesia, ya Indonesia saja. Nah, contohnya itu brand lokal seperti Erigo. Nah, dia itu dijualnya cuma di lokal aja, di Indonesia aja gitu. Nah, kalau pasar global, dia itu mencakup banyak negara. Jadi bisa ke berbagai negara, misal ke Malaysia atau Singapura gitu. Contohnya itu Apple. Dia hampir menjual produknya itu ke seluruh dunia, dari Amerika, Asia sampai Eropa. Nah, yang kedua itu ada karakter konsumennya. Kalau pasar domestik itu dia lebih homogen, seperti budaya, bahasa, dan kebiasaannya relatif sama. Contohnya itu produk mie instan di Indonesia. Nah, produk mie instan Indomie di Indonesia, dia itu rasanya seperti rendang, juga ayam bawang. Nah, itu karena dia menyesuaikan dengan selera orang lokal gitu. Nah, yang kedua itu dia ada pasar global. Dia itu sangat beragam. Nah, beda budaya, bahasa, selera, bahkan gaya hidup. Nah, contohnya kalau Indomie di luar negeri itu dia menyesuaikan rasanya pada negara yang dijualnya di situ gitu. Indomie di luar negeri punya varian yang berbeda, misalnya kari atau oriental, karena menyesuaikan lidah konsumen global. Yang ketiga ada regulasi dan hukumnya. Kalau pasar domestik, dia itu mengikuti aturan satu negara aja gitu. Jadi kalau di Indonesia ya dia mengikuti aturan di Indonesia saja. Kalau pasar global, dia harus menyesuaikan banyak aturan negara. Jadi yang negara ditujunya itu, yang jangkauan pasarnya luas itu, misal dia menjual ke Malaysia, ke Singapura, pasti dia regulasi dan hukumnya itu beda antara Malaysia dan Singapura tersebut. Nah, yang keempat itu ada persaingan. Persaingan pasar domestik itu pesaingnya biasanya cuma di dalam negeri aja. Misalnya kalau brand-brand lokal seperti baju itu ya, misalnya ya kalau misal Erigo ya Otski gitu, brand lokal juga saingannya. Kalau pasar global itu dia bersaing dengan perusahaan dari seluruh dunia, jadi lebih ketat. Misal kalau kopi gitu, kopi dia berarti kan banyak saingannya dari luar gitu. Misalnya kopi Kenangan dia harus bersaing dengan Starbucks gitu ya, jika masuk pasar luar negeri. Nah, yang kelima itu ada strategi pemasarannya. Yang kalau pasar domestik itu strateginya lebih sederhana dan fokus lokal gitu. Berarti dia fokus terhadap yang satu negara itu aja. Terus kalau pasar global itu dia butuh penyesuaian seperti adaptasi bahasa, budaya, hingga preferensi pasar di negara yang dituju. Yang terakhir itu ada risiko. Pasar domestik itu resikonya lebih kecil karena dia cuma di satu negara aja. Sedangkan pasar global itu dia resikonya lebih besar karena dia memasarkan ke seluruh dunia gitu, bisa ke berbagai negara, nggak cuma ke satu negara aja gitu. Jadi resikonya lebih besar dari kurs mata uang, dari politik, budaya, dan logistik di berbagai negara tersebut. Sekian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Ada implikasi terhadap bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, penyesuaian produk dari rasa, desain, ukuran, dan kemasan sesuai produk lokal. Jadi mengikuti regulasi negara tujuan tersebut. Selanjutnya ada price atau harga. Harga mempengaruhi oleh kurs mata uang, pajak, daya beli masyarakat, serta biaya distribusi di negara tujuan. Selanjutnya ada place atau distribusi. Saluran distribusi berbeda-beda, tergantung infrastruktur,
sistem logistik, dan kebiasaan belanja konsumen di negara tersebut. Dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Promosi harus menyesuaikan bahasa, budaya, dan norma sosial agar pesan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tujuan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu implikasi terhadap teknologi. Yang pertama ada adopsi teknologi digital untuk menjangkau pasar global. Dalam pemasaran internasional, perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional. Perusahaan juga udah harus mengadopsi teknologi digital seperti website, media sosial, dan iklan online agar bisa menjangkau konsumen di berbagai negara. Dengan teknologi tersebut, pemasaran itu jadi lebih luas, cepat, dan tidak terbatas oleh jarak. Jadi contohnya ada brand fashion lokal Erigo. Erigo ini berhasil dikenal hingga luar negeri karena aktif promosi di Instagram dan TikTok. Erigo juga bahkan ikut event New York Fashion Week setelah viral secara digital. Yang kedua, ada penyesuaian platform sesuai negara. Jadi perusahaan harus menyesuaikan platform dengan kebiasaan pengguna di negara tujuan. Contohnya ada McDonald's. McDonald's di Indonesia sendiri untuk promosi dan pemesanan menggunakan Instagram dan TikTok. Lalu untuk aplikasi delivery-nya, Indonesia itu menggunakan aplikasi seperti GoFood dan GrabFood, serta ada juga Shopee Food. Karena itu yang memang sering digunakan masyarakat Indonesia. Sedangkan di Cina, itu menggunakan WeChat karena mayoritas masyarakat Cina lebih aktif di aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada pemanfaatan Big Data dan AI untuk memahami konsumen global. Teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence atau AI membantu perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data konsumen dari berbagai negara. Dari data tersebut, perusahaan bisa mengetahui preferensi, kebiasaan, dan kebutuhan konsumen, sehingga strategi pemasaran itu bisa dibuat lebih personal dan sesuai dengan target pasar. Contohnya tuh Netflix. Netflix menggunakan AI untuk merekomendasikan film atau series berbeda di setiap negara berdasarkan kebiasaan menonton penggunanya. Lalu yang keempat, ada penggunaan e-commerce untuk penjualan lintas negara. Perusahaan memanfaatkan marketplace global untuk menjual produk ke luar negeri. Contohnya itu banyak UMKM di Indonesia yang menjual produk seperti kerajinan atau skincare melalui Shopee Food, Internasional, dan Amazon, sehingga produk-produk tersebut bisa dibeli oleh konsumen dari negara lain. Lalu yang terakhir ada integrasi sistem digital, CRM, otomatisasi, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu mengintegrasikan berbagai sistem digital seperti CRM untuk mengelola data pelanggan, serta otomatisasi untuk layanan seperti email marketing atau chatbot. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan ini bisa memberikan layanan yang lebih cepat, konsisten, dan efisien kepada konsumen global. Contohnya itu Shopee. Shopee ini menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis dan CRM mereka untuk menyimpan data pembeli sehingga pelayanan jadi lebih cepat dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan materi implikasi budaya. Jadi di sini implikasi budaya adalah dampak atau pengaruh nilai, norma dan kebiasaan suatu budaya terhadap perilaku individu maupun masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Yaitu contohnya itu ada 4. Yang pertama itu dalam berkomunikasi. Orang Indonesia terbiasa berbicara sopan kepada yang lebih tua sebagai bentuk cara menghormati. Lalu yang kedua itu dalam perilaku sosial. Contohnya itu ada gotong royong. Lalu yang ketiga ini adalah dalam pendidikan. Siswa diajarkan disiplin dan menghormati guru di sekolah, kalau di kampus itu dosen. Lalu di sini ada yang terakhir dalam dunia berbisnis. Perdagangan melayani pelanggan dengan ramah karena budaya keramahan masyarakat Indonesia. Sekian. Baik, selanjutnya implementasi hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda, sehingga perusahaan harus benar-benar memastikan hukum yang berlaku sebelum masuk ke pasar internasional. Ada beberapa. Yang pertama, soal perizinan dan standar produk. Produk yang dijual harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh negara yang dituju yang
tersebut. Kalau tidak sesuai produk bisa langsung ditolak. Yang kedua, pajak dan bea impor. Ini berpengaruh langsung ke harga jual. Kalau pajaknya tinggi, otomatis produk menjadi lebih mahal dan bisa kalah saing dengan produk yang lebih terjangkau. Yang ketiga, label dan kemasan. Biasanya harus pakai bahasa lokal dan mencantumkan informasi lengkap seperti komposisi, tanggal, kadaluarsa, dan petunjuk penggunaan. Yang keempat, hak merek. Hak merek dan paten. Ini penting untuk melindungi produk kita supaya tidak ditiru oleh pihak lain di negara tersebut, negara yang ditujunya. Yang kelima, aturan iklan. Tidak semua strategi promosi bisa digunakan karena setiap negara punya batasan, misalnya terkait klaim produk atau konten iklan. Nah, kalau perusahaan tidak patuh terhadap aturan-aturan ini, resikonya cukup besar, yaitu produk bisa ditolak pasar karena lalu kena denda atau sanksi hukum. Dan yang paling parah, citra perusahaan bisa rusak di mata konsumen sehingga konsumen bisa tidak tertarik lagi dan akhirnya susah untuk terjual. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi persaingan global. Implikasi persaingan global dalam pemasaran internasional berarti perusahaan tidak hanya bersaing dengan kompetitor lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara yang memiliki keunggulan masing-masing. Persaingan ini menjadi lebih ketat karena adanya globalisasi, kemajuan teknologi, dan kemudahan akses pasar internasional. Secara umum implikasinya itu ada beberapa. Yang pertama, persaingan semakin ketat. Jadi perusahaan harus menghadapi banyak pesaing global yang mungkin memiliki harga lebih murah, kualitas lebih baik, atau brand yang lebih kuat. Ini menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan daya saingnya. Yang kedua, ada tuntutan inovasi yang tinggi. Agar relevan, perusahaan harus tetap berinovasi dalam produk, layanan, maupun strategi pemasaran. Tanpa inovasi, perusahaan akan mudah kalah di pasar global. Yang ketiga, ada tekanan harga, price competition. Nah, persaingan global sering menyebabkan perang harga. Perusahaan harus mampu menentukan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas dan keuntungan. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas produk dan layanan. Konsumen global memiliki banyak pilihan sehingga perusahaan harus menjaga kualitas agar tetap bisa bersaing dan mempertahankan pelanggan. Yang kelima, ada preferensi. Pentingnya preferensi. Produk harus memiliki keunikan, unique selling point agar berbeda dari pesaing. Tanpa diferensiasi, produk akan sulit dikenal di pasar global. Yang keenam, ada peran teknologi dan digital marketing. Perusahaan harus memanfaatkan teknologi seperti e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pasar global dan bersaing secara efektif. Yang terakhir, yang ketujuh dan terakhir itu ada kebutuhan strategi global yang tepat. Perusahaan harus menentukan apakah akan menggunakan strategi global standar atau menyesuaikan dengan pasar lokal, adaptasi agar bisa bersaing di berbagai negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi yang harus diterapkan dalam implikasi pemasaran internasional. Di sini ada 5 strategi. Yang pertama ada strategi standarisasi atau global strategi. Strategi ini di mana perusahaan menggunakan pendekatan pemasaran yang sama di semua negara. Jadi mulai dari produk yang dijual, desain kemasan, harga, promosi, sampai citra mereknya dibuat hampir sama. Tujuannya agar perusahaan bisa lebih hemat biaya dan menjaga identitas merek tetap konsisten di mata global. Nah, contohnya ini bisa kita lihat dari produk Apple. Seperti iPhone atau MacBook, itu memiliki desain dan fitur yang sama, bahkan kualitasnya pun sama di semua negara. Hal ini membuat konsumen langsung mengenali bahwa itu adalah produk Apple, sehingga citra mereknya terlihat eksklusif dan premium di mata konsumen. Namun, strategi ini memiliki kekurangan. Tidak semua negara ini memiliki budaya, kebiasaan, dan kebutuhan konsumen yang sama. Jadi, jika perusahaan terlalu memaksakan produk
yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, bisa aja produk tersebut kurang diminati oleh konsumen. Nah, strategi ini cocoknya digunakan ketika kebutuhan konsumen itu relatif sama di negara tersebut. Selanjutnya ada strategi adaptasi. Nah, berbeda dengan strategi standarisasi, adaptasi ini di mana perusahaan menyesuaikan produk dan cara pemasarannya sesuai dengan kondisi setiap negara. Nah, kondisi penyesuaian ini bisa berupa perubahan rasa, desain produk, ukuran kemasan, harga, hingga promosi yang digunakan agar sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Tujuannya adalah agar produk lebih mudah diterima oleh konsumen lokal di setiap negara. Contohnya ini bisa kita lihat dari brand McD. Di Indonesia, McD ini menyediakan menu nasi karena masyarakat Indonesia ini terbiasa makan nasi. Kalau nggak makan nasi, belum makan. Nah, sementara di India ini, mereka menyediakan lebih banyak menu vegetarian karena banyak masyarakat di India tidak mengkonsumsi daging tertentu. Nah, keunggulan dari strategi ini adalah perusahaan bisa lebih dekat dengan konsumen karena memahami kebutuhan mereka. Jadi konsumen juga bisa merasakan produk tersebut memang dibuat untuk mereka. Namun strategi ini membutuhkan biaya yang relatif lebih besar. Karena apa? Karena perusahaan harus melakukan riset terlebih dahulu untuk membuat penyesuaian di setiap negara. Yang ketiga ada strategi hybrid, di mana strategi ini merupakan gabungan antara strategi standarisasi dan strategi adaptasi. Artinya perusahaan tetap mempertahankan identitas globalnya tetapi menyesuaikan beberapa bagian tertentu agar lebih cocok di pasar lokal. Nah, strategi ini dianggap sebagai strategi yang paling fleksibel karena apa? Karena perusahaan bisa tetap menjaga citra mereknya, tetapi juga tetap relevan dengan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Contohnya ini bisa kita lihat dari Coca-Cola. Coca-Cola ini secara umum memiliki rasa dan logo yang hampir sama, yang sama bahkan di seluruh dunia. Jadi, identitas mereknya ini tetap kuat, tetapi iklan dan kampanye ini promosinya sering disesuaikan dengan budaya lokal setempat, bahkan dari bahasa dan momen-momen khusus di setiap negaranya. Keuntungan dari strategi ini, perusahaan bisa mendapatkan efisiensi biaya sekaligus tetap dekat dengan pasar lokal. Namun perusahaan harus menentukan bagian yang harus sama secara global dan bagian yang perlu diubah. Yang keempat ada strategi entry mode atau cara masuk pasar internasional. Nah, sebelum menjual produk di negara lain, perusahaan juga harus menentukan bagaimana cara masuk ke pasar tersebut. Strategi ini bisa menentukan bagaimana sih perusahaan bisa masuk ke pasar internasional. Ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada melakukan ekspor, yaitu perusahaan menjual produk yang ke luar negeri tanpa harus membuka cabang di negara tersebut. Nah, cara ini bisa lebih sederhana dan minim resiko. Yang kedua ada lisensi atau franchise, di mana perusahaan ini memberikan izin kepada pihak lain di negara tujuan yang ingin negara tersebut kunjungi untuk menggunakan merek atau sistem bisnis yang mereka tawarkan. Nah, contohnya itu bisa dilakukan oleh restoran cepat saji di Indonesia. Yang ketiga ada joint venture, di mana joint venture ini yaitu bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk menjalankan bisnis bersama. Nah, strategi ini sangat membantu perusahaan untuk memahami pasar lokal dengan lebih cepat tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Yang terakhir ada investasi langsung, yaitu perusahaan membuka cabang atau pabrik sendiri di negara tujuan. Cara ini membutuhkan modal yang cukup besar, tapi perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap bisnis yang mereka buat. Nah, contohnya ini bisa kita lihat dari Starbucks, di mana Starbucks ini sering menggunakan kerjasama dengan mitra lokal ketika dia masuk ke negara baru. Dengan begitu, mereka bisa lebih mudah memahami budaya dan kebiasaan konsumen setempat. Nah, pemilihan strategi masuk negara ini sangat penting banget. Karena apa? Karena berkaitan dengan biaya, risiko, dan seberapa besarnya kendali perusahaan terhadap bisnisnya. Nah, strategi yang terakhir yaitu strategi diferensiasi global, di mana strategi ini strategi yang digunakan untuk membuat produk atau merek memiliki keunikan yang berbeda dari pesaingnya di pasar internasional. Nah, perusahaan ini harus memiliki sesuatu yang membuat konsumen ini tertarik untuk memilih produk karena produk ini memiliki keunikan daripada pesaingnya.
Contohnya itu bisa dari inovasi produknya, desain yang menarik, atau teknologi yang lebih unggul daripada pesaing dan citra merek yang lebih kuat. Contohnya ini bisa kita lihat dari produk Nike, di mana Nike ini membedakan produknya melalui desain yang modern. Nah, teknologi pada produknya juga lebih unggul daripada pesaingnya. Jadi, ketika orang melihat logo Nike, mereka langsung mengaitkan dengan kualitas dan gaya hidup yang aktif. Nah, strategi ini penting karena apa? Karena tanpa keunikan, produk akan sulit bersaing di pasar internasional. Jadi, diferensiasi ini dapat membantu perusahaan membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan nilai merek tersebut. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus. Contoh dari aplikasi pemasaran internasional itu bisa kita lihat dari McDonald. Sebagai perusahaan global, McDonald itu tentu masuk ke banyak negara yang punya budaya dan selera makanan yang berbeda-beda. Karena itu, mereka itu nggak langsung memakai menu yang sama di semua negara. Contohnya di Indonesia, McDonald itu nyediain nasi dan sambal karena itu lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Sedangkan di India, mereka menyediakan menu vegetarian karena banyak masyarakatnya yang di sana tidak mengonsumsi daging tertentu. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat kalau keberhasilan pemasaran internasional itu sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan produknya dengan pasar lokal tanpa menghilangkan identitas mereknya. Dari materi yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa implikasi pemasaran internasional menuntut perusahaan untuk memiliki kemampuan global yang tinggi terhadap berbagai perbedaan lingkungan global seperti budaya, ekonomi, hukum, dan perilaku konsumen. Perusahaan tidak dapat menggunakan satu strategi pemasaran yang seragam untuk semua negara, melainkan harus menyesuaikan strategi tersebut agar relevan dan dengan karakteristik pasar lokal. Keberhasilan dalam pemasaran internasional sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan antara standarisasi dan adaptasi. Terima kasih.